Assalamualaikum Sobat Football United. Situasi dengan Alejandro Garnacho ingin gue bahas di video kali ini. Ini bergulir cukup cepat ya. Dari situasi gue bahas juga di video sebelumnya. Gue bahas secara live tentang bagaimana komentarnya ya kan setelah final, di mana dia tidak cukup happy dengan menit bermainnya, bahkan dibandingkan juga dia di pertandingan sebelumnya memiliki kontribusi yang tinggi dari menit bermain, tapi ada sesuatu yang tidak happy. Dan Ruben Amorim pun juga memberikan alasan yang cukup tegas menurut gue ya di konferensi pers kenapa kok hal itu terjadi di atas lapangan. Artinya menit bermainnya dibatasi. Alejandro Garnacho kurang lebih 20 menit dan bahkan tidak menjadikan pilihan utama ya, lebih memilih seorang Mason Mount. Nah, ternyata ini bergulir lumayan cepat setelahnya. Rob Dawson dari ESPN mengabarkan kalau Garnacho sepertinya akan meninggalkan Manchester United. Agen dari Garnacho saat ini akan melakukan pembicaraan ya dengan klub terkait dengan cabut dari Manchester United. Pihak dari perwakilan Alejandro Garnacho ini berharap akan ada ketertarikan dari klub Premier League dan juga dari Saudi Arabia. Itu yang disebutkan oleh ESPN.co.uk Rob Dawson. Sementara dari Fabrizio Romano pun juga menginformasikan hal yang sama. Ada peluang yang sangat konkret Alejandro Garnacho akan meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Situasi Alejandro Garnacho di Manchester United ya, saat ini kemungkinan untuk cabut di musim panas sangat tinggi. Klub siap menjualnya di musim panas ini. Dan ditambahkan juga memang Manchester United ini disebutkan memang akan sangat sibuk sekali di bursa transfer musim panas terkait dengan melepas dan juga mendatangkan pemain baru. Wow, itu tadi yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Jadi memang, dan juga oleh ESPN.co.uk ya, Rob Dawson. Jadi memang kabar terkait dengan Alejandro Garnacho, dan ini kan bukan situasi yang baru. Di musim dingin kemarin bahkan ada minat yang jelas dari Napoli ya. Cuman memang valuasinya belum menemui yang diinginkan oleh Manchester United. Pada saat itu menurut gua ya, kalau gua ingat-ingat ya, memang tidak seperti ini keadaannya. Artinya tidak ada dorongan dari sang pemain sendiri ya. Sang pemain lebih menunggu sikap dari klub, dan pada saat itu klub nampak belum bisa menerima tawaran yang dilakukan oleh klub lain. Plus Ruben Amorim juga memberikan kepercayaan kepada Alejandro Garnacho, sehingga akhirnya dia tidak ke mana-mana ya kan. Tapi dengan situasi saat ini nampaknya ini bisa jadi terbuka. Nah, sekarang Garnacho, kalau gue lihat memang pemain ini gimana ya, Alejandro Garnacho ini sebenarnya dia memiliki potensi. Kalau melihat 2 tahun lalu misalnya ya, bahkan musim lalu di final Piala FA dia mencetak gol. Lalu dia juga mencetak gol yang luar biasa ya, yang membuat dia menang gelar Puskas Award. Gol satunya ke gawang Everton, di mana gol tersebut menunjukkan kepercayaan diri, menunjukkan juga kemampuan teknis yang bagus menurut gue dari pemain ini. Artinya sebenarnya dia memiliki potensi, tapi memang masih belum matang. Dari apa yang ditunjukkan bersama dengan Manchester United, pemain ini masih berusia 20 tahun by the way. Ya memang dia masih belum matang menurut gue ya. Dia memiliki keberanian, dia memiliki kecepatan untuk melakukan penetrasi. Menurut gue menjadi salah satu pemain Manchester United yang paling berbahaya di lini depan ya, dari pergerakan-pergerakannya. Hanya saja keputusan akhir dari Garnacho ini sering tidak tepat, eksekusinya tidak pas, keputusan akhirnya melepaskan umpan sering tidak pas dan lain-lain. Dan mungkin ini juga terjadi karena ya dia memang butuh pengalaman untuk hal tersebut. Butuh juga mungkin kepercayaan diri ya, itu bisa jadi. Nah, tapi faktanya Manchester United memiliki masalah di lini serang, dan ini sudah terjadi dari musim lalu. Garnacho termasuk bagian dari lini serang Manchester United, di mana
Ya musim depan menurut gue seperti diinformasikan, lini serang ini kan menjadi prioritas tinggi bagi manajemen untuk melakukan perbaikan bahkan perombakan. Gue berpikir memang wajar kalau akhirnya Alejandro Garnacho ini dilepas. Gue akan beri alasannya. Terkait dengan komentar dia ya di setelah final, dia mengeluhkan menit bermain dan lain-lain. Itu salah satu faktor. Tapi gue justru berharap mudah-mudahan ini bukan faktor terbesarnya. Karena kalau itu dijadikan faktor terbesar, lebih karena situasi emosional. It's okay, tapi bukan gue harapkan ini menjadi trigger utama. Trigger utama apa? Situasi teknis. Gue melihat bahwa gaya bermain dari Alejandro Garnacho agak kurang pas dengan sistem 3-4-2-1 yang dibangun oleh Ruben Amorim. Garnacho sejatinya menurut gue lebih bermain sebagai winger ya dibandingkan gelandang serang. Sementara menurut gue secara ringan amatiran, sistem 3-4-2-1 atau 3-4-3 katakanlah dari Ruben Amorim ini memiliki karakteristik yang berbeda. Jangan lupa, di awal periode Ruben Amorim di Manchester United, Alejandro Garnacho sempat tersingkir ya kan bersama dengan Marcus Rashford. Dinilai memang ada hal yang nggak pas di sana. Salah satunya etos kerja. Sempat diperbaiki, menunjukkan dia memang menginginkan adanya perubahan ya, dan dia menginginkan untuk bisa bermain di Manchester United di skema dari Ruben Amorim, dan itu mampu akhirnya membawa dia kembali ke tim Manchester United. Tapi ada perbedaan antara kerja keras menurut gua ya, keinginan untuk dia balik lagi ke tim, dengan kemampuan, dengan kapasitas. Bukan berarti gua anggap bahwa oke, dia sudah mentok atau seperti apa. Menurut gua masih jauh banget ya, dia masih 20 tahun. Tapi yang jelas ya, Manchester United dengan adanya Garnacho ini belum bisa mendapatkan hasil langsung secara cepat, menurut gue seperti itu. Kalau Manchester United menginginkan hasil mungkin 3, 4, 5 tahun lagi dari seorang Garnacho, ya itu bisa terjadi, tapi tidak dalam musim depan, menurut gue seperti itu. Dimana saat ini tuntutan untuk Manchester United bisa langsung memberikan hasil ya, dengan target misalnya bisa kembali lagi ke Eropa 2 tahun lagi, mungkin juga di kompetisi yang diikuti bisa berjalan jauh ya, dan ini butuh peran yang tinggi dari lini serang, maka butuh perbaikan dan bahkan pergantian dari personel ya, termasuk juga Alejandro Garnacho. Gue lebih melihat ke arah situ. Nah, sekarang kalau seandainya dilepas Garnacho, apa yang akan terjadi? Menurut gua, ya Manchester United akan mendapatkan pemasukan 100% karena penjualan dari Garnacho akan dihitung 100% profit. Ini merupakan hal yang bagus untuk situasi finansial Manchester United saat ini yang porak-poranda. Mungkin dari penjualan Garnacho ya, katakanlah seperti itu, tidak 100% akan digunakan untuk mendatangkan pemain juga dengan nilai jualnya. Gue nggak tahu, mungkin sekitar 60-50 juta mungkin angka seperti itu yang bisa diharapkan dari Garnacho. Valuasi sendiri saat ini kalau gue ambil dari Transfermarkt itu ada pada angka 45 juta euro, di mana angka 45 juta euro sendiri pun juga kalau dilihat untuk pemain berusia 20 tahun ini sesuatu yang besar ya. Cuman balik lagi terkait dengan situasi Garnacho, apa yang akan terjadi kalau dia dilepas, itu tadi Manchester United akan mendapatkan tambahan dana finansial. Mungkin beberapa persen dari dana finansial itu akan masuk ke operasional klub, beberapa persen yang lebih besar mungkin akan jadi modal, katakanlah seperti itu, untuk Manchester United bergerak di bursa transfer musim panas. Dan Manchester United punya peluang untuk mendatangkan pemain yang lebih cocok dengan profil yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Menurut gue di situ keuntungan besarnya. Pemain itu siapa, ada di klub mana saat ini, gue belum ada gambaran sejujurnya ya. Tapi jelas ini skenario yang bisa terjadi. Dan gue melihat ini sesuatu yang lebih ke arah lebih positif ya. Apakah hubungan dari Ruben Amorim dengan Garnacho rusak seperti kayak Ten Hag dengan Sancho? Gue pikir belum pada tahap seperti itu sih. Lebih ke dalam situasi teknis saat ini seperti itu. Memang ada hal-hal lain yang menjadi bumbu dalam tanda kutip, tapi ya gue harapkan memang lebih terdrive dengan keputusan secara teknis.
Dan kita lihat ya, nampaknya hal ini bisa jadi akan bergulir cepat, mengingat Manchester United juga ingin secara cepat mendatangkan target-target buruannya ya, pemain-pemain yang memang dinilai bisa meningkatkan kualitas terutama lini serang Manchester United. Ya kita lihat klub mana saat ini yang akan secara konkret menunjukkan minatnya untuk Alejandro Garnacho. Akankah Napoli misalnya kembali lagi datang untuk berusaha untuk mendatangkan Garnacho, atau klub lain di Inggris misalnya Chelsea juga dikabarkan sempat dikabarkan minat ya kan untuk mendatangkan Garnacho, atau seperti dikatakan oleh Rob Dawson dari ESPN tadi, atau dari sumber dari ESPN, intinya mengatakan bahwa klub Saudi pun juga meminati dari Garnacho. Kita lihat ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan kabar itu sudah bisa lebih konkret, klub-klub yang meminati Garnacho. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.